Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di program Tadarus dan Terjemah Al-Qur'an. Di video kali ini kita akan tadarus di surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Sekali lagi, surah Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Video kali ini teman-teman sekalian, kita tadarus dan terjemah di Quran surah Al-Baqarah ayat 25 yang bercerita tentang balasan terhadap orang-orang yang beriman. Kalau di video sebelumnya di ayat 23 dan 24 bercerita tentang balasan kepada orang-orang yang kufur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan orang-orang yang beriman, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita tadarus dulu teman-teman sekalian. Kita lihat di ayat 25. Teman-teman bisa buka Al-Qur'annya juga sambil diperhatikan dengan baik. Silahkan didengarkan dan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Diperhatikan cara membacanya teman-teman sekalian. Kita lihat dulu. Wa basyiril ladzina amanu. Di sini amanu dua harokat. Kemudian wa amilus sholihat. Ini ada hamzah wasal, as-sholihat. Kemudian annalahum. Nah, ini dengung teman-teman sekalian. Annalahum. Ditekan dua harokat, nunnya yang bertasydid. Kemudian mim sukun ketemu jim. Sekali lagi mim sukun ini nanti didengungkan jika bertemu dengan huruf mim atau huruf ba. Selain kedua huruf itu maka dibaca izhar atau dibaca jelas tanpa dengung. Jadi langsung masuk annalahum jannat. Mim sukunnya tidak usah didengungkan. Kemudian diperhatikan ini teman-teman sekalian, nun sukun ketemu ha itu izhar, dibaca jelas anhar. Kemudian ini juga minha dibaca jelas, nun sukun ketemu tha ikhfa disamarkan dan didengungkan. Min samarah, min samarah. Ini juga tanwin yaitu fathatain ketemu qaf didengungkan, disamarkan dan didengungkan. Rizqan qalu. Kemudian ingat ini qalqalah teman-teman sekalian. Ruziqana. Ini ikhfa lagi, nun sukun ketemu qaf. Min qabl. Nun sukunnya disamarkan dan didengungkan. Min qabl. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian ingat ini berhenti matnya. Jadi mutasyabiha, fathatain yang berhenti hanya dua harokat.
Baik, teman-teman sekalian, kemudian kita masuk ke terjemah Al-Qur'annya. Kita buka terjemahannya. Karena video kali ini kita belajarnya hanya satu ayat, jadi kita perhatikan. Kita lihat teman-teman sekalian. Wa basyiril ladzina amanu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, jadi yang berbuat baik. Jadi di sini teman-teman sekalian, iman itu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingkan dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Adalah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh syariat. Jadi iman itu tidak cukup dengan di hati saja, tidak cukup dengan di lisan, akan tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu adalah tasdiqu bil qalb, yang dibenarkan dengan hati, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kabar gembira ini bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman itu sebenarnya sudah termasuk amal soleh. Amal soleh sebenarnya sudah termasuk iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan lagi amal soleh. Karena betapa banyak juga manusia mengatakan yang penting hatinya baik, walaupun amalannya kurang. Itu tidak benar teman-teman sekalian. Iman itu harus dibarengi dengan perbuatan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Jika kita beriman, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, tidak cukup dengan kebaikan-kebaikan hati, tapi harus menyeluruh. Amanu wa amilus solihat. Nah, sekarang apa kabar gembiranya? Annalahum, bahwasanya kata Allah bagi mereka jannah, jadi yaitu surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kemudian kullama ruziqu minha, jadi setiap mereka ruziqu minha, diberikan rezeki di dalam surga, min samarah, dari buah-buahan di dalam surga, ya. Rizqan, ya, min samaratin rizqan, jadi rezeki berupa buah-buahan. Di surga ada buah-buahan, teman-teman sekalian. Jadi ini janji Allah setelah kematian bagi mereka yang sudah sabar dengan keimanan dan amalan solehnya di dunia, akan diberikan kenikmatan di dalam surga. Salah satu isi surga adalah di dalam surga ada buah-buahan, ya, yang sangat banyak tentunya. Kemudian qalu, mereka penghuni surga tadi mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jadi buah-buahan di dalam surga itu serupa dengan buah-buahan di bumi, akan tetapi rasanya jauh lebih baik daripada buah-buahan yang ada di dunia ini, ya. Kemudian di dalam surga itu buah-buahannya jauh lebih baik. Jadi makanya penghuni surga mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Kemudian wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Jadi buah-buahannya serupa. Jadi buah-buahan, rezeki buah-buahan itu serupa, teman-teman sekalian. Jadi buah-buahan di dalam surga, makanan-makanan di dalam surga serupa dengan makanan yang di dunia, tapi rasanya, kenikmatannya jauh lebih indah di dalam surga. Tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, kenikmatan surga itu tidak pernah terbayangkan di dalam hati. Jadi kemudian apalagi isi surga, jadi ini satu teman-teman, saya ada buah-buahan. Kemudian walahum fiha azwaj, dan di dalamnya mereka mendapatkan istri-istri. Jadi ada pasangan. Jadi mereka yang bersabar di dunia ini menahan hawa nafsunya,
Jadi Allah akan balas di dalam surga. Jadi di dalam surga, semua penghuni surga itu akan diberikan pasangan. Ada pasangan yang suci. Inilah pasangan yang halal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau di dunia masih dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surga Allah akan membalas sesuai dengan iman dan amal soleh kita. Kemudian istri itu mutahharatun, yang suci, ya, yang suci, tidak pernah haid, ya. Jadi itu salah satu makna suci. Perempuan surga itu tidak ada lagi haidnya, suci terus, teman-teman sekalian. Kemudian di dalam surga itu tidak ada lagi bau, bahkan jadi ini janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian wahum fiha, dan mereka di dalamnya kholidun, kekal selama-lamanya. Jadi kehidupan surga itu kekal, beda dengan dunia ini teman-teman sekalian, fana, hanya sementara saja. Jadi surah Al-Baqarah ayat 25 ini, teman-teman sekalian, adalah kita harus imani, karena perkara ini perkara ghaib. Jadi di pertemuan sebelumnya di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7, di ayat keduanya atau ayat ketiganya, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat kedua Allah menyebutkan dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa tidak ada keraguan. Dan ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia sudah beriman kepada perkara yang gaib. Jadi salah satu perkara yang gaib, teman-teman sekalian, adalah perkara surga. Kita yakin kepada surga sesuai dengan kabar dari Al-Quran, isi dari Al-Quran. Jadi karena kita tidak akan pernah merasakan hakikat surga itu kecuali nanti ketika kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini teman-teman sekalian, jadi kita bersabar di dunia ini dengan amalan soleh kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, dan kita yakin insya Allah Allah akan membalas semuanya di akhirat kelak, ya. Hari yang tidak bermanfaat lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta, keturunan, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang Islam. Baik teman-teman sekalian, ini tadarus dan terjemah kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Silahkan video-video di channel ini teman-teman share, video belajar mengaji. Siapa yang menyebarkan satu kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyebarkan kebaikan, kemudian orang belajar karena kita yang menyebarkan, dia membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi silahkan bantu share ke siapa saja, khususnya mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Video-video di channel ini silahkan teman-teman share ke siapa saja yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, anugerah kepada kita, orang tertarik dengan kebaikan yang kita share ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.